Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat kelas 3. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Tetap semangat belajar di rumah, rajin olahraga, makan makanan sehat dan bergizi, serta jangan lupa jaga ibadah kalian. Rajin berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar pandemi Covid segera berlalu dan kita dapat belajar di sekolah kita tercinta ini. Anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu ya. Yuk, kita baca sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, untuk hari ini kita belajar tema 6 subtema 1, sumber energi pada materi yang kedua. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, mari kita bersama-sama membaca bacaan. Menjaga kelestarian energi adalah kewajiban bersama pada buku tema 6 halaman 21 sampai 22. Setelah melakukan kegiatan, tubuh kita merasa lelah. Saat tubuh lelah, kita membutuhkan istirahat. Istirahat akan mengembalikan kesegaran tubuh. Selain istirahat, kita membutuhkan asupan makanan dan minuman. Makanan dan minuman membuat tubuh berenergi kembali. Makanan adalah sumber energi bagi tubuh. Sebagian besar makanan berasal dari tumbuh-tumbuhan. Karena itu, kita wajib memelihara dan melestarikan tumbuh-tumbuhan. Selain makanan, tubuh juga membutuhkan minuman sebagai sumber energi. Untuk minum, kita membutuhkan air bersih. Namun, saat ini banyak sumber air yang sudah tercemar, baik sumber air yang ada di kota maupun di desa. Pencemaran air disebabkan oleh sampah atau limbah. Sampah dan limbah yang dibuang ke air itulah yang mencemarkan air. Air bukan hanya sebagai sumber energi bagi tubuh, air juga merupakan sumber energi listrik. Listrik adalah salah satu energi yang sangat dibutuhkan manusia. Bumi yang kita tempati adalah milik semua makhluk hidup yang ada di bumi. Kita harus menjaga kelestarian energinya. Kita tidak boleh memikirkan kepentingan diri sendiri. Kita harus memikirkan kepentingan bersama. Jika sumber energi habis, maka kehidupan manusia akan terancam. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk melestarikan sumber energi. Di antaranya adalah merawat dan memelihara tanam-tanaman, melakukan penghijauan, tidak membuang sampah dan limbah ke sumber air, menggunakan air secukupnya. Nah anak-anak, marilah kita mencoba untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari bacaan tersebut, anak-anak pasti akan memahami yang pertama, mengapa makan, minum, dan istirahat itu perlu. Yang kedua, kegunaan air. Ketiga, pencemaran air. Yang keempat, cara untuk melestarikan sumber energi. Nah, setelah anak-anak paham dengan isi bacaan tadi, maka kalian harus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Budayakan hidup sehat dan makan makanan yang sehat juga. Nah, sumber energi. Energi adalah daya atau kekuatan. Sumber energi adalah benda yang menghasilkan energi. Sumber energi terbagi menjadi dua, yaitu dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Sumber energi yang dapat diperbaharui contohnya adalah yang pertama, matahari. Matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi, menghasilkan panas dan cahaya, bermanfaat untuk kehidupan, memiliki manfaat sebagai fotosintesis, menyehatkan tulang, pembangkit listrik, dan dapat mengeringkan benda. Yang kedua, air. Air dapat dimanfaatkan untuk PLTA. Yang ketiga, angin. Angin dapat menggerakkan kincir angin yang menghasilkan listrik. Yang keempat, makanan. Makanan sumber energi makhluk hidup untuk melakukan aktivitas. Selanjutnya, untuk sumber energi yang tidak dapat diperbaharui contohnya minyak bumi, batu bara, gas bumi. Nah, anak-anak, setelah penjelasan tadi, mari dijawab untuk pertanyaan berikut ini ya. Nanti jawabannya ditulis di buku tulis. Cerita yang pertama, aku tahu bahwa di rumahku banyak sumber energi. Yang pertama, aku bisa lihat televisi karena sumber energi dari apa?
Yang kedua, ibu bisa memasak karena ada sumber energi dari apa? Yang ketiga, aku mandi karena sumber energi apa? Nah, untuk menjaga sumber energi yang ada di rumah, maka hal-hal yang harus saya lakukan adalah yang pertama, hemat air saat mandi. Contohnya nggih, hemat air saat mandi karena dengan hemat air maka air akan banyak dimanfaatkan. Yang selanjutnya atau ada lagi contoh mematikan televisi ketika tidak digunakan karena apa? Untuk menghemat energi listrik dan sebagainya. Nah, sedangkan untuk hal-hal yang tidak boleh saya lakukan adalah ya dibuat yang tidak boleh, misal membuang sampah di sungai karena menyebabkan banjir dan air akan tercemar. Nah, itu contohnya ya. Nanti anak-anak silakan ditulis di buku tulis. Nah, jika sudah selesai, nanti dikumpulkan, difotokan kepada wali kelas masing-masing ya. Demikian belajar kita hari ini. Semoga ilmu yang kalian dapatkan adalah ilmu yang bermanfaat. Terus belajar, pantang menyerah ya anak-anak. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Mari kita akhiri dengan mengucap lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.